Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau berikan pada pagi hari ini, di mana setiap keadaan kami percaya kasih-Mu selalu cukup dan penyertaan-Mu tidak pernah terlambat bagi umat-Mu yang senantiasa percaya. Tuhan Allah Bapa kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berikan kami hikmat dan bimbingan-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Apa tujuan kita hidup di alam semesta yang luas ini? Jika seluruh apa yang ada pada diri kita hari ini adalah milik Allah, bahkan kita ada sampai hari ini, itu juga karena kasih karunia Allah. Maka tujuan kita ada di dalam semesta yang luas ini adalah untuk memuliakan Dia yang telah mengasihi kita. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengakhiri pasal 11 ini dengan sebuah doksologi atau pujian yang sangat mendalam tentang kekaguman akan Tuhan yang berperkara dan berotoritas dalam alam semesta ini. Siapa yang dapat menjangkau pikiran Tuhan serta menyelidiki keputusan-keputusannya? Tidak ada satupun yang dapat melakukan hal itu, karena Dia tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Dapatkah sesuatu yang tak terbatas menyelidiki sesuatu yang tidak terbatas? Tentu tidak. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya, segala yang ada pada kita adalah dari Dia, termasuk pemberian-pemberian yang kita peroleh setiap hari. Termasuk juga kemampuan berpikir kita, itu adalah pemberian darinya. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur serta memuliakan Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terdapat pada ayat yang ke-36. Kata amin di akhir ayat 36 mau menegaskan bahwa sungguh demikian adanya, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Cara kita untuk mengekspresikan kemuliaan bagi Dia tentunya berbeda-beda dan dapat ditunjukkan melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Mari menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Dia, karena hanya Dialah yang layak kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Allah atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan.
Kami juga datang kepadamu dengan hati yang tunduk dan penuh kagum. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, baik nafas, kekuatan, maupun berkat yang kami terima, semuanya berasal daripadamu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pagi ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat. Kami serahkan keluarga kami, keamanan kami, kesehatan kami, ketakutan kami, pekerjaan kami, dan harapan-harapan kami hari ini dan seterusnya. Semua itu kami percaya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.